pencuri solih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sore itu tampak tenang, namun sebuah bayangan gelap membawa Abu Nawas pada peristiwa yang nyaris menyeretnya ke hukuman berat. Dengan kecerdikan dan kejujuran yang tak biasa, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kebenaran bisa disampaikan dengan cara yang cerdas, bahkan ketika musuh telah menyiapkan jebakan. Dan inilah kisah lengkapnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Sesekali ia bersenandung sholawat, mengiringi hati yang tengah bahagia. Namun tiba-tiba, ia dikagetkan oleh sekelebat bayangan hitam yang melintas tepat di depannya. Bayangan itu terlihat bergerak menuju samping rumahnya. Karena penasaran, Abu Nawas pun berjalan ke samping rumah, tepat ke arah bayangan itu menghilang. "Hei, siapa di situ?" ucap Abu Nawas, memastikan apakah ada seseorang di sana. Saat Abu Nawas mendekat, ia langsung terkejut. Ternyata di sana ada seorang laki-laki bersama seorang anak kecil. Tubuh keduanya penuh luka dan lebam. "Ada apa ini? Kenapa badan kalian penuh luka? Dari mana asal kalian?" tanya Abu Nawas. Lelaki itu terlihat ketakutan, sementara anak kecil di sampingnya terus menangis. Melihat keadaan itu, Abu Nawas merasa sangat tiba. Ia lalu mengajak keduanya duduk di depan rumah, serta memberi mereka makan dan minum. Setelah rasa takut mereka agak reda, barulah si lelaki menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. "Begini Tuan, saya mendatangi peternakan domba milik saudagar kaya Tuan. Saya hanya mengambil sedikit susu domba untuk anak saya yang seharian belum makan. Saya akui saya bersalah karena mengambil tanpa izin Tuan. Karena itu saya mendatangi saudagar tersebut agar mau mengikhlaskannya. Tapi dia malah marah dan menghukum kami berdua Tuan. Saudagar itu memerintahkan para penjaganya untuk memukuli saya dan anak saya. Kami dihajar tanpa ampun Tuan. Dan saat mereka lengah, kami melarikan diri dan bersembunyi di samping rumah Tuan." Lanjut lelaki itu dengan suara yang gemetar. Mendengar cerita tersebut, air Abu Nawas pun berlinang. "Kurang ajar saudagar domba itu," pikir Abu Nawas dengan geram. Abu Nawas kemudian mengobati luka-luka mereka, membekali mereka dengan makanan serta alat-alat yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Lelaki dan anak itu pun sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah mereka pergi, Abu Nawas kembali duduk di depan rumah dengan perasaan lega, merenungi kejadian yang barusan dialaminya. Tanpa disadari Abu Nawas, sejak tadi ada seseorang yang memata-matainya. Ia adalah seorang menteri istana yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Pada saat yang sama, saudagar domba beserta para penjaganya melintas di hadapan sang menteri. "Tuan Menteri, apakah Tuan melihat seorang laki-laki bersama anak kecil?" tanya saudagar domba. Mendengar itu sang menteri pun tersenyum sinis. "Waduh, pas sekali ini kesempatan untuk mencelakakan Abu Nawas," pikirnya. Ia pun lalu memberitahu bahwa orang yang dicari berada di rumah Abu Nawas. Dengan sigap, saudagar domba dan para penjaganya pun segera menuju rumah Abu Nawas. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat mereka berjalan ke arahnya. Sebelum mereka melihatnya, Abu Nawas segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Sesampainya di rumah Abu Nawas, saudagar domba dan para penjaganya langsung masuk tanpa permisi. "Hei Abu Nawas, apakah kamu melihat seorang lelaki dan anaknya?" tanya saudagar domba. "Tidak, selama aku di sini, aku tidak melihat siapapun," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar jawaban itu, saudagar domba hanya terdiam. Ia tidak berani membantah karena tahu Abu Nawas adalah orang kesayangan Baginda Raja. Mereka pun akhirnya pergi menemui sang menteri. "Tuan Menteri, Abu Nawas tidak mengakuinya. Dan aku tahu kalau dia telah berbohong, Tuan,"
kata saudagar domba. Harusnya kamu pukul saja dia, pasti dia akan mengaku, balas sang menteri. Aku tidak berani tuan, kalau sampai dia celaka, aku bisa dihukum mati oleh Baginda Raja, jawab saudagar domba. Kalau begitu adukan saja kepada Baginda Raja. Baginda Raja kan paling tidak suka dengan pembohong, saran sang menteri. Dan singkat cerita, saudagar domba itu pun menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berbohong dan menyembunyikan pencuri Paduka, lapornya. Memangnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Pencuri itu mencuri susu domba saya Paduka. Ketika saya mencarinya ke rumah Abu Nawas, ia mengatakan tidak melihat siapapun. Padahal ia menolong pencuri itu Paduka, jawab saudagar domba. Mendengar pengaduan tersebut, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, apa benar kamu menyembunyikan seorang pencuri? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun membela diri. Ampun Paduka yang mulia, siapa yang melaporkan hal ini dan mana saksinya Paduka? Tanya Abu Nawas. Saudagar domba dan sang menteri pun maju ke hadapan raja, dan sang menteri mengaku sebagai saksi. Setelah mendengar penjelasan mereka, Baginda Raja kembali bertanya kepada Abu Nawas. Nah, bagaimana pembelaanmu Abu Nawas? Benar Paduka yang mulia, ada seorang lelaki dan anaknya datang ke rumah saya, tapi mereka berada di luar rumah. Dan saat saudagar itu bertanya, saya berada di dalam rumah Paduka. Ketika saya menjawab bahwa selama saya di sini tidak melihat siapapun, ya saya berkata jujur. Di dalam rumah memang tidak ada siapapun Paduka, jawab Abu Nawas dengan tenang. Baginda Raja mengangguk membenarkan pembelaan Abu Nawas. Sang menteri dan saudagar domba pun tak mampu menyangkal kecerdikannya. Namun Baginda Raja kembali bertanya. Baiklah, mengapa kamu menolong mereka? Padahal mencuri itu adalah perbuatan yang melanggar hukum agama dan negara Abu Nawas. Abu Nawas lalu menjelaskan kronologinya. Begini Paduka yang mulia, mereka itu hanya mengambil sedikit susu untuk anaknya yang kelaparan Paduka. Mereka adalah rakyat Paduka yang menderita. Namun saudagar ini justru memukuli mereka hingga tubuhnya penuh luka. Mendengar itu, wajah Baginda Raja pun memerah menahan amarah. Saudagar, cari lelaki itu dan anaknya. Mintalah maaf kepada mereka dan berikan separuh dari kekayaanmu kepada mereka. Kalau kamu menolak, kamu akan dihukum seberat-beratnya, perintah Baginda Raja. Seketika saudagar domba pun gemetaran ketakutan, wajahnya pucat pasi. Dan akhirnya berkata Abu Nawas, lelaki miskin dan anaknya kini hidup berkecukupan, sementara sang menteri yang membenci Abu Nawas kembali gagal mencelakakannya. Kisah selanjutnya. Di sebelah rumah Abu Nawas ada sebuah keluarga kaya raya yang menganut paham ateis. Meski berbeda keyakinan, Abu Nawas dan tetangganya itu tetap hidup rukun. Mereka saling menghormati dan sering berbagi. Sang tetangga bahkan tak jarang memberi Abu Nawas makanan. Dan Abu Nawas pun selalu membantu tetangganya jika sedang kesulitan. Namun ada satu hal yang membuat tetangganya ini merasa tak nyaman. Setiap kali menerima sesuatu, Abu Nawas selalu mengucapkan Alhamdulillah. Menurut sang tetangga, seharusnya Abu Nawas mengucapkan terima kasih kepadanya, bukan kepada Tuhan. Meskipun ia merasa terganggu, ketidaksukaannya itu ia pendam.
Sampai suatu hari ia merasa harus berbicara terus terang. Ia berkata kepada Abu Nawas dengan kesal, "Aku tidak suka mendengar ucapan Alhamdulillah darimu setiap kali aku memberikan sesuatu, Abu Nawas. Bukankah itu pemberianku? Harusnya kamu berterima kasih kepadaku." Abu Nawas yang tak ingin memicu perselisihan tersenyum dengan bijak. "Maaf kawan, jika perbuatanku itu membuatmu tidak nyaman. Baiklah, aku akan ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih untukmu." Tetangganya semakin tidak senang dan mulai terang-terangan menjauhi Abu Nawas, merasa gagal dalam upaya menggoyahkan keyakinannya. Abu Nawas yang menyadari perubahan ini tetapi tetap mencoba menjalin hubungan baik. Suatu malam, Abu Nawas merasa sangat lapar dan tidak punya apapun untuk dimakan. Karena ia tak ingin meminta bantuan tetangganya, ia pun memanjatkan doa. "Ya Allah, berilah aku rezeki malam ini, karena aku sangat lapar ya Allah." Tak disangka doa Abu Nawas itu didengar oleh tetangganya yang berniat mengerjai Abu Nawas dan menunjukkan bahwa yang memberi makanan bukan Tuhan tapi dirinya sendiri. Ia pun membeli roti dan memasukkannya ke dalam kantong besar, kemudian menyelipkan secari kertas yang bertuliskan, "Makanan ini bukan dari Tuhanmu, melainkan dari tetanggamu ini." Ia lalu meletakkan kantong tersebut di depan pintu Abu Nawas, mengetuk pintu dan cepat-cepat bersembunyi di balik semak-semak untuk melihat reaksi Abu Nawas. Saat pintu dibuka, Abu Nawas terkejut melihat kantong besar berisi roti-roti yang lezat. Ia pun segera berlutut dan bersyukur. "Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengabulkan doaku." Tetangganya semakin penasaran ketika melihat Abu Nawas menemukan kertas yang ia selipkan di antara roti. Abu Nawas sempat terdiam, kemudian membaca tulisan di kertas tersebut. Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata lantang, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau mengirimku rezeki melalui setan, dan setan itu pula yang membayarkan semua makanan ini." Mendengar itu, tetangganya yang bersembunyi di balik semak-semak langsung kesal setengah mati. "Kurang ajar, bukannya berterima kasih kepada aku, malah berterima kasih kepada Tuhan dan menyebutku setan," gerutunya dalam hati. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya, menikmati roti-roti yang diberikan sambil tersenyum puas. Sementara tetangganya pulang dengan perasaan kesal karena rencana usilnya justru berbalik menghibur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama rasanya Abu Nawas tidak berkunjung ke tempat Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kangen sih? Tidak. Persoalannya, pundi-pundi emas Abu Nawas sudah mulai kosong. Hadiah dari Baginda Raja pun tak pernah lagi ia terima. Kondisi krisis ekonomi rumah tangga yang demikian tentu saja tidak boleh dibiarkan. Apa yang harus aku lakukan supaya Baginda Raja memanggilku? Pikir Abu Nawas. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Abu Nawas pun langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan sedikit basah kuyup, Abu Nawas bergeming. Bukankah hujan adalah rahmat Allah? Tapi kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah muncul ide cemerlang supaya dirinya dipanggil Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas langsung menjalankan misinya. Ia pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian. Lalu dengan lantangnya ia berkata seperti orang beraliran sesat. "Wahai umat manusia," teriak Abu Nawas, "ketahuilah, aku, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan aku adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah." Ujarnya berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat. Ia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tak sampai ngawur seperti sekarang ini. Ulah Abu Nawas ini pun akhirnya diadukan oleh warga kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Mendengar pengaduan warganya, Baginda Raja menjadi geram. Ia lalu menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas.
Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan penuh amarah. "Kamu murtad ya Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara sekarang juga." "Memangnya salah hamba apa Paduka Yang Mulia?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Bukankah ia tadi mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran? Malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya daripada Allah. Kamu bilang begitu kan?" hardik sang raja. "Benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas kalem. "Lantas mengapa kamu berkata begitu? Sudah kafirkah engkau wahai Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak." "Kurang ajar kamu Abu Nawas," bentak Baginda Raja makin emosi. "Tahan dulu Baginda, jangan marah dulu. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas mencoba menenangkan Baginda Raja. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan wahai Abu Nawas? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu berkata, "Begini Paduka Yang Mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan membenci neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" Baginda Raja langsung terdiam begitu mendengar penjelasan Abu Nawas. "Ya tentu saja kematian dan neraka adalah hak," ujar Baginda Raja mengangguk-ngangguk. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Bukan hanya saya Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," jawab Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan harta, benda, dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. Benar begitu Baginda Yang Mulia?" lanjut Abu Nawas. Sekali lagi Baginda Raja hanya bisa mengangguk-ngangguk. "Ya, memang begitu," ujar Baginda Raja membenarkan. "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu? Kamu mengaku lebih kaya daripada Allah. Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya?" Abu Nawas kembali menjelaskan, "Baginda, anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya punya anak. Berarti saya lebih kaya daripada Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan." Baginda Raja lagi-lagi hanya terdiam. Semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya, ujar Baginda Raja dalam hati. "Ya, kamu memang benar Abu Nawas. Tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar, sehingga membuat keonaran?" tanya Baginda Raja. "Tujuan saya sih cuman biar ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Yang Mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu dengan Baginda," ujar Abu Nawas. "Lalu apa perlunya kau menghadapku?" tanya Baginda Raja bingung. "Agar bisa mendapat hadiah Baginda," jawab Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang mendadak berubah menjadi penuh gelak tawa. Abu Nawas, ada-ada saja kamu," celetuk Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar kalau selama ini ia memang jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Sambil memberikan hadiah beberapa keping emas, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlulah kamu pakai cara-cara seperti ini lagi." "Baik Baginda Yang Mulia, saya mohon maaf," ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu mohon pamit diri pulang dengan membawa hadiah dari Baginda Raja.
Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas diajak oleh seorang darwis berkelana dengan menaiki sebuah kapal. Di sepanjang perjalanan, sang darwis terus menceramahi Abu Nawas. Di antaranya adalah pentingnya melakukan pengembaraan agar jiwa rohani tidak tamak terhadap dunia. Wahai Abu Nawas, camkanlah nasihatku. Tujuanku mengajakmu mengembara itu agar kamu mempelajari banyak hal, termasuk norma dan etika. Apakah kamu tahu perbedaan norma dan etika? Tanya sang darwis. Jangan tanya apa-apa pada aku tentang hal itu, jawab Abu Nawas mulai kesal. Oh, jadi kamu tidak pernah mempelajarinya? Tanya sang darwis kembali. Tidak pernah, jawab Abu Nawas singkat. Aduh, sungguh kasihan kamu Abu Nawas. Kalau begitu, separuh hidupmu itu telah terbuang sia-sia, kata sang darwis. Dan tak berselang lama, badai pun datang. Ombak menerjang kapal mereka. Seluruh awak kapal menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Di saat itulah Abu Nawas balik bertanya, "Wahai darwis, apakah kamu bisa berenang?" Darwis itu menjawab dengan ketakutan, Tidak bisa Abu Nawas." "Apakah selama hidupmu kamu tidak pernah belajar berenang?" tanya Abu Nawas kembali. Tidak pernah Abu Nawas, jawab sang darwis. "Wah, kalau begitu separuh hidupmu telah terbuang sia-sia, karena pada hari ini kita semua akan tenggelam," balas Abu Nawas. Makna dari kisah tersebut adalah tidak semua orang harus mempelajari apa yang menurut kita penting, karena pada dasarnya masing-masing orang mempunyai jalannya sendiri-sendiri. Kisah selanjutnya. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia mengatakan kepada Abu Nawas bahwa dirinya ingin sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Tentu saja, keinginan Baginda Raja tersebut sempat membuat Abu Nawas bingung. "Sesuatu yang seperti apa, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Ya, apapun lah Abu Nawas. Yang pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak ada di dunia ini," jawab Baginda Raja. "Baiklah, Paduka, tapi beri saya waktu 3 hari untuk mencarinya," balas Abu Nawas. Kemudian ia pun pamit undur diri dari hadapan Baginda Raja. Dalam kurun waktu 3 hari, Abu Nawas belum juga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapinya. Ia masih tampak bingung, mencari sesuatu tapi tidak ada di dunia ini. Hingga waktu yang ditentukan tiba, Abu Nawas belum juga mendapatkan solusi. Ia pun pasrah bila seandainya harus mendapat hukuman dari Baginda Raja. Ketika ia hendak bersiap-siap pergi ke istana, matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang sudah berumur dan sangat lapuk. "Ini peti apa? Dari mana kau mendapatkannya?" tanya Abu Nawas kepada sang istri. "Oh itu, aku menemukannya di gudang. Sayanglah kalau tidak dimanfaatkan," balas sang istri. Karena penasaran, Abu Nawas mendekati peti tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isinya membuat jantung Abu Nawas berdebar kencang. Dari peti inilah muncul sebuah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas segera berangkat ke istana dengan membawa peti yang baru ia temukan. Setelah sampai di istana, ia pun langsung menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas?
Apa kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan? Tanya Baginda Raja. Oh, sudah dong Paduka. Saya menyimpannya di peti ini, jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. Memangnya apa isinya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Ya adalah Paduka, yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia ini, sesuai dengan permintaan Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, coba berikan padaku peti itu, pinta Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menyerahkannya dengan hati-hati, seolah di dalam peti tersebut berisi sesuatu yang sangat berharga. Melihat cara Abu Nawas memperlakukan peti dengan sangat hati-hati itu semakin membuat Baginda Raja penasaran. Akan tetapi saat Baginda Raja membukanya, ternyata isinya membuat Baginda Raja melongo. Mana isinya Abu Nawas? Aku tidak melihatnya sama sekali, tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tidak ada di dunia ini ya tentu tak mungkin bisa terlihat di dunia dong Paduka. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Jahil yang dikenal licik dan jahat tidak pernah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Bahkan ia terkadang menipu warga demi keuntungan materi. Suatu ketika ia membuka warung untuk berdagang tepung gandum dan nasib berpihak kepadanya. Dalam waktu seminggu usaha dagangnya laku keras. Setiap hari warungnya tidak pernah sepi pembeli. Hal itu karena tepung gandum dagangannya berkualitas bagus dan Abu Jahil menjualnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan warung yang lain. Suatu hari seorang wanita tua dari pelosok desa datang ke warung Abu Jahil. Tuan, maukah tepung gandum tuan saya tukar dengan buah kurma yang saya bawa ini? Seharian keluarga kami belum makan tuan, kata wanita tua itu memohon. Abu Jahil awalnya ragu. Tetapi ketika melihat buah kurmanya tampak lezat, ia pun tertarik. Boleh saja, tapi aku ingin memastikan dulu apakah kurmanya enak atau tidak, jawab Abu Jahil. Dan setelah mencicipinya, Abu Jahil merasa ketagihan. Dari mana kamu dapatkan kurma ini? Tanya Abu Jahil. Dari kebun saya sendiri tuan, jawab wanita tua itu. Jadi kamu petani kurma? Tanya Abu Jahil memastikan. Benar tuan, di belakang rumah saya ada sedikit tanah kosong. Jadi saya menanam pohon kurma. Dan alhamdulillah sekarang mulai panen tuan, jawab wanita itu. Abu Jahil pun berpikir sejenak. Baiklah, aku beri kamu 1 kilo tepung gandum. Tapi kamu harus memberiku semua kurma yang kamu bawa. Apa kamu setuju? Tanya Abu Jahil. Oh iya tuan, saya setuju, jawab wanita itu dengan senang hati. Wanita tua itu pun memberikan karung berisi buah kurma dan Abu Jahil memberikan 1 kilo tepung gandum kepadanya. Ketika wanita tua itu hendak pergi, Abu Jahil bertanya, apakah di rumahmu buah kurmanya masih banyak? Masih tuan, kebetulan masih ada 3 pohon yang belum saya panen, jawab wanita tua itu. Abu Jahil pun segera memberi tawaran. Besok kembalilah ke sini dan jual kurmamu kepadaku. Dengan penuh kebahagiaan, wanita itu pun berjanji akan kembali ke warung Abu Jahil. Dan keesokan harinya, wanita itu kembali dengan membawa 20 bungkus buah kurma. Ini tuan, buah kurmanya. Setiap bungkusnya berisi 1 kilo tuan, kata wanita itu. Namun dengan kelicikannya, Abu Jahil menawar dengan harga semurah mungkin. Setelah itu ia menjualnya kembali dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, buah kurma dagangannya ludes terjual. Kalau gini caranya aku bisa kaya raya, pikir Abu Jahil dengan kegirangan. Pada hari berikutnya, wanita itu kembali membawa kurma lagi. Namun setelah wanita itu pergi, Abu Jahil iseng menimbang kurma yang baru diterimanya. Betapa kagetnya dia, karena ternyata 1 bungkus buah kurma tersebut beratnya tidak sampai 1 kilo.
isinya hanya 900 gram. Wah, kurang ajar, wanita itu telah menipuku, geram Abu Jahil. Dalam kekesalannya muncul pikiran jahat di benaknya. Akan aku adukan kepada Tuan Hakim, pikirnya. Segera Abu Jahil pun pergi ke rumah Tuan Hakim untuk melaporkan kecurangan wanita tua itu. Setibanya di sana ia pun melapor. Tuan Hakim, wanita tua itu telah melakukan penipuan, Tuan. Tuan Hakim yang tahu reputasi wanita itu sebagai ahli ibadah sedikit ragu. Yakin Abu Jahil? Setahu saya wanita itu terkenal jujur. Abu Jahil pun menunjukkan 5 bungkus kurma sebagai bukti kecurangannya. Ia juga menimbang satu persatu buah kurma yang sudah terbungkus rapat dan beratnya memang tidak sampai 1 kilo. Tuan Hakim pun terkejut. Wah, tidak kusangka wanita sebaik itu bisa berbuat curang, gumamnya. Tuan Hakim kemudian mengutus beberapa bawahannya untuk menjemput wanita tua tersebut. Setibanya di rumah wanita tua itu, mereka mendapati wanita itu ketakutan. Ampun Tuan, kenapa saya dibawa ke pengadilan? Apa salah saya? Tanyanya gemetaran. Salah satu utusan berkata, sudah Ibu, ikut kami saja, nanti akan dijelaskan di pengadilan. Di tengah keributan itu, Abu Nawas kebetulan melintas dan mendekati mereka. Ada apa ini? Tanyanya. Begini Tuan Abu, ibu ini dilaporkan oleh Abu Jahil karena diduga melakukan perbuatan curang Tuan, dan kami harus membawanya ke pengadilan, jawab salah satu utusan. Wanita tua itu yang ketakutan pun meminta pertolongan kepada Abu Nawas. Tolong Tuan Abu, selamatkan saya Tuan. Abu Nawas pun dengan tenang menjawab. Tenang Ibu, jika Ibu merasa tidak bersalah, Ibu tidak perlu takut. Saya akan mendampingi Ibu di pengadilan. Begitu semuanya berkumpul di ruangan sidang, Tuan Hakim bertanya kepada wanita tua itu. Benarkah Ibu yang menyetorkan buah kurma itu kepada Abu Jahil? Wanita tua itu pun menjawab. Ya benar Tuan Hakim. Tuan Hakim pun melanjutkan. Ibu tahu tidak, buah kurma yang Ibu setorkan itu beratnya tidak sampai 1 kilo. Dan itu artinya Ibu telah melakukan penipuan. Ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan Abu Jahil untuk memperoleh keuntungan. Tuan Hakim, sebenarnya saya juga tidak tega jika dia harus dihukum, kata Abu Jahil berpura-pura. Begini saja Tuan Hakim, saya akan mencabut laporan saya, asalkan dia menyerahkan semua hasil panen kurmanya kepadaku. Wanita tua itu pun dengan berat hati mengiyakan tawaran itu. Abu Jahil pun tersenyum lebar. Ia mendapatkan banyak keuntungan tanpa harus membeli kurma. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata, tunggu dulu Tuan Hakim, sebelum Tuan memutuskan kasus ini, izinkan saya bertanya kepada wanita tua ini. Tuan Hakim pun mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya. Abu Nawas pun bertanya, Ibu, kenapa Ibu melakukan kecurangan? Kenapa Ibu mengurangi timbangan? Wanita tua itu dengan wajah tertunduk lesu menjawab, maafkan saya Tuan, saya ini hanya wanita tua yang sangat miskin. Saya tidak punya timbangan di rumah. Jadi untuk menimbang kurma yang akan saya jual, saya menggunakan 1 bungkus tepung gandum Tuan. Abu Nawas pun kembali bertanya, dari mana Ibu tahu kalau 1 bungkus tepung gandum itu beratnya 1 kilo? Wanita tua itu pun menjawab, saya membelinya dari Tuan Abu Jahil. Setiap kali saya menyetorkan buah kurma, saya juga membeli 1 kilo tepung gandum Tuan. Sebelum saya memasaknya menjadi roti, saya gunakan untuk menimbang buah kurma yang akan saya jual Tuan. Mendengar jawaban itu Abu Jahil pun terkejut, namun ia segera membantah. Oh itu tidak mungkin, dia pasti telah mengurangi isinya, lalu malah menyalahkanku. Untuk menguji kebenaran tersebut, Tuan Hakim memerintahkan bawahannya untuk mengambil beberapa bungkus tepung gandum dari warung Abu Jahil. Dan ternyata isinya memang kurang dari 1 kilo. Ternyata kamu sendiri yang berbuat curang Abu Jahil, tapi malah menuduh wanita itu, bentak Tuan Hakim dengan marah. Akhirnya Tuan Hakim pun membebaskan wanita tua tersebut, sementara Abu Jahil harus menanggung akibatnya.
kisah selanjutnya. Bukan hanya melawan orang pandai, Abu Nawas juga pernah melawan orang yang berotot kekal, yaitu dalam kompetisi tinju bebas. Berikut kisahnya. Suasana pagi yang cerah mengusik Abu Nawas untuk berjalan-jalan menikmati indahnya kota Baghdad. Seperti biasa, ia juga tak lupa mampir ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Setibanya di warung, ternyata kawan-kawan Abu Nawas sudah pada berkumpul. Mereka tampak asik sedang membicarakan suatu berita yang lagi hangat. Karena merasa ingin tahu, Abu Nawas pun lalu bertanya kepada mereka. "Wih, kayaknya kalian lagi ngobrol serius nih. Ada kabar terbaru apa?" tanya Abu Nawas. Salah satu dari kawannya menjawab, "Ada Abu Nawas, itu lomba tinju bebas. Hadiahnya nggak main-main loh, 1 kilogram emas." "Wih, yang bener?" tanya Abu Nawas kaget. "Apa semua boleh mendaftar?" tanya Abu Nawas kembali. Mereka pun menjawab, "Lomba ini terbuka untuk umum Abu Nawas. Semua orang boleh mendaftar." "Memangnya kamu mau ikut?" tanya mereka tertawa. "Oh iya dong, aku mau ikut mendaftar," jawab Abu Nawas mantap. "Apa? Kamu serius Abu Nawas?" tanya mereka tak percaya. "Maaf nih Abu Nawas, bukannya aku menghina, tapi badanmu itu kan kurus dan tenagamu juga nggak begitu kuat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapan temannya itu. "Ya kita lihat saja nanti siapa yang bakal menjadi juaranya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua orang berkumpul di lapangan untuk menyaksikan jalannya perhelatan tinju bebas. Kawan-kawan Abu Nawas juga berbondong-bondong ikut menghadirinya. Mereka penasaran dengan aksi Abu Nawas nantinya. Pertandingan demi pertandingan pun telah selesai dilaksanakan. Beberapa peserta ada yang mengalami cedera, ada juga yang sampai keluar darahnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas melawan dengan petinju yang berbadan kekar dan besar. Dipanggillah nama petinju itu supaya masuk ke dalam ring. Ia pun masuk dengan gagahnya sambil mengepalkan tangannya, seolah-olah tak sabar ingin menghajar Abu Nawas. "Gila, badannya gede banget," ujar kawan Abu Nawas. "Ini mas kali tonjok bisa mati Abu Nawas," sahut kawan lainnya. Namun ketika Abu Nawas dipanggil, Abu Nawas sama sekali tidak menampakkan dirinya. Setelah ditunggu beberapa menit, Abu Nawas masih saja belum kelihatan. Maka dengan terpaksa pertandingan pun ditunda. Bukan main geramnya petinju itu. Baginya ini merupakan pelecehan. "Mana Abu Nawas? Mana Abu Nawas?" teriaknya penuh emosi. "Ada yang tahu di mana rumahnya? Aku akan menyeret paksa dia kemari," sambungnya. Beberapa orang lalu menunjukkan di mana alamat rumah Abu Nawas. Dengan langkah tegap si petinju itu bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Waduh, mampus tuh Abu Nawas," celetuk salah satu kawan Abu Nawas. Dengan dikawal beberapa orang dan panitia lomba, sampailah si petinju itu di depan rumah Abu Nawas. Saking emosinya, si petinju langsung mendobrak pintu rumah Abu Nawas dengan sekali pukul. Akan tetapi saat dia mulai memasuki rumah Abu Nawas, ia tidak mendapati seorang pun di situ. Ia malah dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Badannya mendadak langsung gemetaran. Pasalnya ia melihat terpampang celana pendek untuk tinju, tapi dengan ukuran yang sangat besar. Kontan saja sang petinju tadi, nyalinya langsung menciut. "Mati aku, ternyata yang bernama Abu Nawas tubuhnya besar sekali. Celana pendeknya saja segitu, bagaimana orangnya?" pikir si petinju itu. Dengan langkah gemetaran, si petinju lalu keluar dari rumah Abu Nawas dan menemui panitia lomba. "Aku nggak mau meneruskan pertandingan ini. Aku mengundurkan diri," ucap si petinju tersebut. Akibat dari kecerdikan Abu Nawas ini, ia pun menjadi pemenangnya tanpa harus bertanding.
Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan hadiah 1 kilogram emas. Kisah selanjutnya. Kejadian lucu ketika Abu Nawas membedakan kata antara kita bukan aku dan aku bukan kita. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas dan Abu Jahil melakukan sebuah perjalanan menuju desa tetangga. Di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan kantong berisi uang yang tergeletak di jalan. Abu Jahil segera memungutnya dan berkata, "Wah, betapa beruntungnya aku. Aku menemukan sebuah kantong uang. Ini kalau dari beratnya sih sepertinya jumlahnya sangat banyak." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera membantah ucapan Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, kalimatnya itu bukan begitu. Bukan aku yang menemukan kantong uang. Harusnya kita. Karena kan kita berdua yang menemukannya. Dan kita harus membaginya menjadi 2, tutur Abu Nawas. "Oh ya, nggak bisa dong Abu Nawas. Aku kan yang pertama mengambilnya. Ya ini berarti milikku dong," jelas Abu Jahil. Karena watak Abu Jahil adalah orang yang serakah, Abu Nawas pun akhirnya mengalah. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan orang-orang. "Woi, berhenti kau, maling!" Dalam sekejap, orang-orang ini sudah berada di hadapan Abu Nawas dan Abu Jahil. "Waduh, habislah kita Abu Nawas, kalau mereka sampai tahu kita menyimpan kantong uangnya," kata Abu Jahil gemetaran. "Oh ya nggak bisa Abu Jahil. Tadi aja kau bilangnya aku bukan kita. Ya sekarang yang ada juga hanya aku. Silakan kau bilang habislah aku," kata Abu Nawas dan berlalu meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suasana di kota Baghdad semakin mencekam setiap harinya. Hal ini disebabkan oleh maraknya perampokan dan tindak kejahatan lainnya. Meskipun Baginda Raja sudah mengerahkan prajurit untuk berpatroli setiap malam dan masyarakat bergiliran melakukan ronda, tetap saja ada rumah yang berhasil disatroni oleh gerombolan perampok. Situasi genting seperti ini membuat Baginda Raja resah, tak tahu cara lain untuk mengembalikan keamanan di negerinya. Di tengah kebingungan itu, datanglah seorang lelaki berperawakan tinggi dan kekar yang menawarkan diri kepada Baginda Raja agar diangkat menjadi prajurit istana. Ia berjanji akan menumpas semua tindak kejahatan dengan kekuatan yang dimilikinya. "Baiklah, aku akan setujui permintaanmu. Tapi ingat, jika dalam sebulan tidak ada perubahan, kamu akan aku pecat," kata Baginda Raja. Lelaki itu pun diangkat menjadi prajurit dan ternyata janji yang diucapkannya benar-benar ia laksanakan. Dalam waktu singkat, kasus perampokan dan kejahatan lainnya berangsur-angsur menurun. Rupanya para perampok takut dengan reputasi lelaki tersebut yang terkenal kejam dan tegas. Siapapun perampok yang ditangkap olehnya tidak dijebloskan ke penjara, melainkan dibunuh secara sadis. Namun tak lama kemudian muncul kasus kejahatan lain, kali ini berupa kasus penipuan. "Negeriku ini perampokan hilang, penipuan muncul. Tapi aku rasa ini keahliannya Abu Nawas. Biar dia saja yang menangani," ujar Baginda Raja dalam hati. Tiba-tiba komandan prajurit baru itu menawarkan diri untuk mengurus kasus tersebut. "Kamu yakin kamu bisa? Aku tahu kamu itu kuat, tapi untuk menuntaskan kasus seperti ini, yang dibutuhkan bukan kekuatan fisik, melainkan kecerdasan otak," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, beri saya kesempatan sebulan saja Paduka. Jika gagal, silakan pecat saya Paduka," tantang komandan prajurit. Baginda Raja akhirnya mengizinkannya.
Dan benar saja, dalam kurang dari sebulan, komandan prajurit berhasil membongkar segala bentuk penipuan yang meresahkan masyarakat. Atas keberhasilannya itu, Baginda Raja memberikan penghargaan untuk kedua kalinya. Kali ini dengan upacara yang cukup besar yang dihadiri oleh segenap pejabat kerajaan. "Engkau benar-benar hebat. Kamu bukan hanya kuat dan perkasa, tapi juga cerdas," ujar Baginda Raja sambil memberikan hadiah sebesar 100.000 dinar. "Wahai komandan prajurit, cara apa yang kau gunakan hingga semua kasus penipuan berhasil kau tuntaskan dalam waktu yang singkat?" tanya Baginda Raja dengan takjub. "Itu perkara mudah, Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam bentuk penipuan. Saya ini orang yang tidak bisa ditipu, Paduka," jawab sang komandan prajurit dengan sombong. Abu Nawas yang juga hadir dalam upacara tersebut mencoba memberikan nasihat. "Janganlah sombong kamu dan jangan tinggi hati," ucap Abu Nawas. Namun bukannya menerima nasihat, komandan prajurit itu justru tersinggung. "Hei Abu Nawas, bilang saja kau ini iri. Aku memang tidak bisa ditipu. Bahkan kamu pun yang orang bilang cerdik tidak akan bisa menipuku," tantang komandan prajurit. Abu Nawas hanya tersenyum. "Sayang sekali sih, hari ini aku tidak bisa meninggalkan istana. Kalau tidak, tentu aku bisa menipumu." "Loh, kenapa harus meninggalkan istana? Takut kalah ya?" ledek komandan prajurit. "Takut kalah? Ya enggak lah. Aku cuma ingin menunjukkan sesuatu yang jarang orang ketahui, yaitu pohon yang bisa berbicara," jelas Abu Nawas. "Pohon bisa bicara? Kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas," kata komandan prajurit dengan tidak percaya. "Nah, justru itu, kalau aku diperkenankan meninggalkan istana, aku akan mengambilnya dan membawanya ke sini," sahut Abu Nawas. Karena penasaran, komandan prajurit meminta izin kepada Baginda Raja agar Abu Nawas diperkenankan meninggalkan istana. Baginda Raja pun mengizinkannya. "Baginda Raja sudah mengizinkan, sekarang pulanglah dan bawa kemari pohon yang kau ceritakan itu, Abu Nawas," kata komandan prajurit. "Baiklah, aku akan mengambilnya. Kamu tunggu di sini ya," sahut Abu Nawas lalu pergi meninggalkan istana. Namun setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas tak kunjung kembali. Komandan prajurit masih sabar menunggu. Tetapi ketika malam tiba, Abu Nawas juga belum muncul. Hingga larut malam, komandan prajurit mulai merasa kesal. "Lihatlah Paduka, betapa pengejutnya Abu Nawas. Ia tak berani datang, Paduka. Dia tahu aku tak bisa dibohongi, apalagi ditipu, Paduka," ujar komandan prajurit dengan sombong. Namun mendengar hal itu, Baginda Raja malah tertawa. Hal ini membuat komandan prajurit merasa heran. "Maaf Paduka, mengapa Paduka malah tertawa?" tanyanya penasaran. "Hei komandan, ketahuilah, Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong. Justru ia telah berhasil menipumu." Komandan prajurit pun merasa bingung. "Maaf Paduka, maksudnya bagaimana? Saya masih belum mengerti Paduka." Baginda Raja lalu menjelaskan. "Lihatlah dirimu, kamu menunggu Abu Nawas di sini sampai larut malam, padahal dia tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" Sontak komandan prajurit pun tersadar. Ia tak menyangka kecerdikan Abu Nawas bisa menjebaknya. Sialan, baru kali ini aku ditipu," gerutunya. Baginda Raja tertawa semakin keras. Begitu pula para pejabat istana yang hadir. Kisah selanjutnya. Akhirnya Abu Jahil menikah juga. Ia baru saja menikah dengan seorang wanita cantik yang pandai memasak. Karena keahlian istrinya itu, Abu Jahil memutuskan untuk membuka sebuah warung makan. Benar saja, dalam waktu singkat warungnya ramai dipadati pembeli. Orang-orang menganggap Abu Jahil sangat beruntung, punya istri baru yang cantik dan berbakat. Beruntung sekali Abu Jahil, istri barunya cantik dan pandai memasak, makanya warungnya selalu ramai, ujar salah satu warga. "Ya itu kan wajar, istrinya jago masak, pasti semua orang suka makan di sana,"
setimpal warga lainnya. Suatu hari Abu Nawas dan kawan-kawannya mendatangi warung makan Abu Jahil. Melihat mereka datang, Abu Jahil pun langsung menghampiri dengan niat mempermalukan Abu Nawas. "Hei, kalian mau makan di sini? Memang bawa uang berapa? Di sini tidak boleh berhutang," ujar Abu Jahil dengan sombong. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tidak usah khawatir Abu Jahil, kami pasti akan bayar." "Alah, apalagi yang bicara kamu Abu Nawas? Mana mungkin aku percaya? Kamu itu kan miskin. Coba deh nyari istri itu seperti saya. Udah cantik, pandai masak lagi." Pertengkaran itu segera dihentikan oleh salah satu teman Abu Nawas yang berkata, "Sudahlah Abu Jahil, tidak usah bertengkar. Aku yang akan mentraktir mereka." Saat suasana mulai tenang, seorang lelaki buta juga masuk ke warung dan duduk tak jauh dari mereka. Abu Jahil segera menghampiri si lelaki buta itu dengan sopan. "Tuan, mau pesan apa?" "Bawakan saja sendok bekas makan pembeli," jawab si lelaki buta. Meskipun heran, Abu Jahil menuruti permintaan itu. Saat sendok diberikan, lelaki buta tersebut menciumnya lalu berkata, "Ini sop iga sapi, saya pesan itu." Abu Jahil pun terkejut. "Bagaimana Tuan bisa tahu?" tanyanya keheranan. "Oh, itu mudah. Aku cukup mencium aroma dari sendok ini," jawab si lelaki buta dengan santai. Abu Jahil semakin kagum dan penasaran. "Kalau minumnya, Tuan ingin pesan apa?" tanyanya kembali. "Bawakan aku gelas bekas minum pembeli. Aku akan memilihnya sendiri," kata si lelaki buta. Abu Jahil segera membawakan 3 gelas. Setelah mencium gelas-gelas tersebut, lelaki buta itu berkata, "Gelas pertama ini teh campur madu. Aku tidak suka. Gelas kedua juga tidak enak. Sepertinya teh campur serai. Nah, yang ketiga ini baru aku suka. Teh campur daun jeruk." Abu Jahil semakin kagum. Tak habis pikir dengan kehebatan penciuman lelaki buta itu. Kekaguman yang sama juga dirasakan oleh Abu Nawas dan kawan-kawannya yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah menyantap makanan, si lelaki buta itu hendak membayar. "Aku sudah selesai. Berapa total semuanya?" tanyanya. Abu Jahil yang masih penasaran mencoba kembali menguji kehebatannya. "Tuan, tidakkah Tuan ingin mencicipi hidangan penutup? Bagaimana kalau kita buat taruhan Tuan? Jika Tuan bisa menebak hidangan penutup yang kuberikan, maka makanan yang sudah Tuan makan gratis. Tapi kalau salah, Tuan harus membayar 2 kali lipat. Bagaimana?" Si lelaki buta itu pun setuju. "Baiklah, bawakan sendoknya." Abu Jahil segera menuju ke dapur, lalu menghampiri istrinya dengan rencana yang licik. "Taruh sendok ini di ketiakmu sebentar," kata Abu Jahil. "Untuk apa?" tanya istrinya kebingungan. "Sudah, turuti saja perintahku," kata Abu Jahil dengan nada memerintah. Meski bingung, istrinya menuruti permintaan Abu Jahil. Sementara itu, Abu Nawas dan kawan-kawannya yang melihat tingkah laku Abu Jahil hanya bisa geleng-geleng kepala. Terus-terusan saja dia mengerjai orang," bisik Abu Nawas kepada teman-temannya. Abu Jahil kembali mendatangi si lelaki buta dengan membawa sendok yang telah ditaruh di ketiak istrinya. "Ini Tuan, sendoknya," ujar Abu Jahil sambil cengengesan. Lelaki buta itu mengambil sendoknya dan menciumnya. Tiba-tiba si lelaki buta itu terkejut. "Sejak kapan Jamal bekerja di sini?" tanya si lelaki buta dengan nada penuh keheranan. Abu Jahil ikut terkejut. "Jamal? Jamal siapa? Maksud Tuan gimana?" tanya balik Abu Jahil. "Jamal, itu namanya waktu masih menjadi laki-laki. Setelah menjadi perempuan, namanya diganti menjadi Jubaidah. Dulu dia adalah mantan istriku. Begitu aku tahu dia sebenarnya laki-laki, aku langsung menceraikannya. Memang sudah lama Jamal bekerja di sini," jelas lelaki buta. Spontan, Abu Nawas dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil yang mendengar hal itu langsung jatuh pingsan. Ternyata Jubaidah yang dimaksud lelaki buta itu adalah istri baru Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya.
tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan yang bukan muhrimnya. Karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan, pihak ketiganya adalah setan. Kalian tahu kan siapa itu setan? Tanya Abu Nawas. Tahu Tuan Guru, setan itu adalah musuh manusia, jawab murid-muridnya. Kemudian salah satu muridnya bertanya, Tuan Guru, apakah kita boleh memukul setan? Dia kan musuh manusia. Dengan tersenyum Abu Nawas pun menjawab, oh ya boleh, kalian itu boleh mukul setan. Bila perlu pakai tongkat kayu, biar kapok itu setan. Jawab Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan seorang laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk untuk duduk di ruang tamu. Ternyata kedua tamu tersebut adalah sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan. Dan tujuan mereka datang itu untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas lah yang memimpin doa di pernikahannya. Oh, baiklah. Kapan rencana pernikahan kalian? Tanya Abu Nawas. Rencananya besok lusa Tuan Abu, jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid datang dan menyerang Abu Nawas. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. Woi, apa-apaan kalian? Tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. Kami sedang memukul setan Tuan Guru, jawab muridnya serempak. Memukul setan? Apa maksud kalian? Tanya Abu Nawas keheranan. Loh, bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiganya adalah setan. Tuan Guru juga bilang kan, katanya kami boleh memukul setan. Kalau perlu pakai tongkat kayu, biar kapok. Ujar salah satu muridnya. Seketika Abu Nawas pun menepuk jidat dan berkata, aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya, tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal sebagai seorang sufi yang telah bertobat dari masa lalunya yang penuh dengan dosa, termasuk kebiasaannya sebagai seorang pemabuk. Kini ia menjadi sosok yang dihormati, namun juga ditakuti oleh mereka yang mencoba menjerumuskannya kembali ke jalan kelam. Suatu hari beberapa orang Yahudi yang iri dengan reputasi Abu Nawas berniat menjebaknya. Mereka mengundang Abu Nawas ke sebuah pesta yang penuh dengan hiburan. Awalnya Abu Nawas menolak dengan halus, namun mereka terus membujuk dengan kata-kata yang manis, bahkan membawa hadiah-hadiah kecil sebagai tanda persahabatan. Akhirnya demi menjaga hubungan baik, Abu Nawas pun setuju untuk datang. Pesta itu berlangsung meriah, musik, tari-tarian, dan gelak tawa memenuhi ruangan. Abu Nawas tampak tenang duduk di sudut, memperhatikan semua orang dengan senyuman tipis. Namun ia sebenarnya sudah curiga ada maksud tersembunyi di balik undangan ini. Dan benar saja, setelah acara tari-tarian selesai, tuan rumah membawa nampan besar berisi gelas-gelas minuman keras. Ayo Abu Nawas, ini pesta tidak akan lengkap tanpa kau ikut bersulang bersama kami, seru mereka. Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Maaf teman-teman, agamaku melarangku untuk minum arak. Namun mereka tidak menyerah. Abu Nawas, hidup ini singkat, nikmati saja. Toh dosa itu urusan nanti kan? Kata mereka dengan tertawa mengejek.
Abu Nawas pun tersenyum kecil lalu berdiri. "Baiklah, jika kalian memaksa, aku akan ikut minum. Tapi dengan satu syarat." "Syarat apa?" tanya mereka dengan penuh penasaran. "Sebelum kita minum, mari kita lakukan sebuah permainan," kata Abu Nawas sambil mengambil salah satu gelas. "Isi gelas ini sampai penuh. Sekarang aku akan meminumnya, tapi tidak dengan cara biasa. Aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa ada cara minum yang lebih seru." Semua orang menjadi penasaran. Mereka mengelilingi Abu Nawas menunggu aksinya. Dengan santai Abu Nawas mengangkat gelas itu tinggi-tinggi sambil berkata, "Perhatikan baik-baik ya." Ia lalu menuangkan isi gelas itu ke dalam kendi besar yang kosong di dekatnya. Nah, begitulah cara seorang Abu Nawas minum. Tidak langsung ke mulut, tetapi ke kendi. Para tamu tertawa kecil mengira itu hanya lelucon. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Dan sekarang giliran kalian. Semua gelas kalian harus dituangkan ke kendi ini. Setelah penuh, kita akan meminumnya bersama-sama." Tanpa berpikir panjang, mereka pun menuruti instruksi Abu Nawas. Semua gelas dituangkan ke dalam kendi besar itu hingga penuh. Tapi sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, Abu Nawas tiba-tiba mengambil kendi itu dan melemparkannya keluar jendela, sehingga semua minuman tumpah habis. "Maaf teman-teman," kata Abu Nawas dengan tenang. "Aku hanya ingin memastikan tak ada satu tetes pun arak yang diminum malam ini. Bukankah kalian tadi bilang semua dosa adalah urusan nanti? Nah, anggap saja aku sudah menyelamatkan kalian dari dosa malam ini." Mendengar itu semua orang terdiam. Mereka tidak bisa marah kepada Abu Nawas yang telah melakukannya dengan cara yang begitu cerdik. Akhirnya mereka hanya bisa tertawa masam dan membubarkan pesta dengan tangan kosong. Dan sejak kejadian itu tidak ada lagi yang berani mengajak Abu Nawas untuk meminum arak.